Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sikap sempurna, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajarannya, Ibu ingin tahu hari ini siapa yang tidak berangkat? Nihil. Nihil. Semua berangkat ya berarti? Ya. Hari ini udah pada semangat belum untuk belajar? Sudah. Udah pada sarapan apa belum? Sudah. Semalam udah belajar? Belum. Ya. Baik, sebelum Ibu membahas materi hari ini, Ibu ingin mengulas sedikit materi tentang minggu lalu. Minggu lalu membahas materi mengenai apa ya? Teks biografi. Nah, kemarin kan membahas mengenai teks biografi. Nah, kalian masih pada ingat teks biografi itu apa? Masih. Coba apa Hafi jelaskan, teks biografi itu apa? Teks biografi merupakan teks yang menceritakan kembali kejadian pada masa lampau. Ya, benar yang dijawab teman kalian. Teks biografi itu menceritakan kembali kisah atau cerita di masa lampau. Lebih jelasnya lagi, cerita ulang yang disampaikan berdasarkan pengalaman penutur atau seseorang dalam menyampaikan suatu peristiwa atau ceritanya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ada yang paham atau ada yang kurang jelas? Paham. Nah, itu pengertian teks biografi yang dibahas minggu lalu. Nah, selanjutnya ada yang ingat mengenai struktur teks biografi? Ibu ingin sedikit mengulas mengenai ingatan kalian tentang materi minggu lalu. Saya Bu. Coba jelaskan apa saja struktur teks biografi? Orientasi, kejadian penting, reorientasi. Ya, apa tahu mengenai orientasi, peristiwa penting, kejadian sama reorientasi? Orientasi berisi latar belakang kisah, kejadian penting berisi rangkaian peristiwa, dan reorientasi berisi kesimpulan tentang peristiwa yang sudah diceritakan. Nah, selanjutnya yang menceritakan kejadian penting mengenai struktur teks biografi. Ada yang tahu? Tidak ada. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai kejadian penting teks biografi. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis dari awal sampai akhir sesuai dengan penutur saat menjelaskan atau saat mewawancarai untuk ditulis kembali mengenai teks tersebut. Nah, yang terakhir, ada yang tahu mengenai reorientasi? Tidak. Kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjawab mengenai reorientasi. Berisi komentar atau evaluatif dalam menjelaskan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang didapat sebelumnya. Nah, sampai sini ulasan materi minggu lalu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin melanjutkan materi untuk hari ini. Nah, hari ini Ibu ingin membahas mengenai materi teks deskripsi. Ada yang sudah tahu teks deskripsi itu apa? Belum. Nah, hari ini Ibu ingin membahas mengenai teks deskripsi. Baik, sebelum Ibu menjelaskan mengenai pengertian dan materi lain mengenai teks deskripsi, Ibu ingin membagikan hasil mengenai materi teks
Nah, kalian sudah mendapatkan ya satu-satu mengenai teks deskripsi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca materinya. Nanti ibu akan tanyakan mengenai materi tersebut. Karena waktunya membaca sudah habis, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang ibu bagikan. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Nanti ibu akan jelaskan bagian mana yang tidak dipahami. Baik, silakan. Saya kurang mengerti tentang bagian struktur teks deskripsi. Baik, ibu akan menjelaskan ya. Baik, ibu akan menjelaskan mengenai pengertian teks deskripsi, yaitu sebuah paragraf singkat yang menjabarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik pembaca. Sehingga pengertian teks deskripsi ini dapat menjelaskan seakan-akan pembaca merasakan apa yang dirasakan penulis saat menjelaskan peristiwa yang sedang menjadi topik, misalnya objek, tempat, atau kejadian yang dideskripsikan. Nah, selanjutnya ibu ingin membahas mengenai struktur yang ditanyakan teman kalian tadi.
tentang baik benda atau objek yang dijelaskan sebagai topik atau peristiwanya. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi merupakan unsur penyusun yang bersistem dalam suatu kelompok menurut kaidah atau standar sebelumnya yang sudah ditetapkan, yaitu mengenai pembahasan yang ingin dibahas dalam teks deskripsi tersebut. Yang ketiga, bagian deskripsi. Bagian deskripsi berisikan gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut, baik dari paragraf 1 sampai paragraf akhir, yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang nantinya menghasilkan teks deskripsi. Apakah sudah jelas atau kurang dipahami, atau Ibu terlalu cepat dalam menjelaskan? Sudah jelas. Jadi kalau sudah jelas, Ibu akan membahas mengenai materi selanjutnya, mengenai jenis teks deskripsi. Teks deskripsi subjektif, yaitu suatu teks yang di dalamnya sebuah penggambaran objek berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis. Jadi, penulis itu memiliki kesan atau pengalaman yang dijadikan sebuah teks deskripsi. Yang kedua, mengenai teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial, teks deskripsi objeknya yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, atau ruang. Misal, contohnya mendeskripsikan rumah, terus meja, kursi, ataupun yang lainnya. Seperti di lingkungan kalian bisa melihat mengenai deskripsi televisi, radio, ataupun apa benda-benda yang ada di rumah atau di ruangan. Nah, selanjutnya yang terakhir, teks deskripsi objektif. Teks deskripsi yang menggambarkan mengenai objek berdasarkan keadaan yang sebenarnya, misalnya menggambarkan lingkungan di luar atau lingkungan di sekitar alam, misalnya sungai, alam, hutan, gunung, ataupun sebagainya, yang menjadi topik objeknya, yaitu tempat-tempat di luar ruangan. Selanjutnya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin membahas mengenai ciri teks deskripsi. Baik, Ibu ingin lihat. Ciri teks deskripsi itu ada 4. Apakah ada yang bisa menjelaskan mengenai 4 ciri teks deskripsi tersebut? Baik, silakan. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Kedua, melibatkan panca indera atau penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Keempat, banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata, sifat, atau keadaan. Baik, apresiasi untuk teman kalian, tepuk tangan. Nah, dari penjelasan teman kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Tidak. Sudah jelas semua? Tidak. Baik, kalau sudah jelas semua, mungkin materinya cukup sekian. Mungkin materinya cukup. Selanjutnya Ibu ingin memberikan sedikit tugas mengenai teks deskripsi ini agar kalian lebih paham apa sih teks deskripsi tersebut. Kalian perhatikan ya tugasnya. Di bagian halaman belakang sendiri. Tugas yang pertama, mencari 2 informasi contoh teks deskripsi di atas.
Yang kedua, menjelaskan perbedaan dan persamaan teks deskripsi di atas. Dua itu kalian jawab, ibu kasih waktu 10 menit. Lalu ibu akan membahas tentang jawaban tersebut. Baik, karena waktu sudah selesai, apakah kalian ada yang ingin menjawab mengenai pertanyaan nomor 1? Saya. Ya, silakan, Mbak. Informasi apa saja yang terdapat dalam teks 1 dan 2? Informasi teks 1 mendeskripsikan wahana wisata Taman Mini Indonesia yang komplit dengan fasilitas. Informasi teks 2 mendeskripsikan wisata alam pantai yang memiliki berbagai manfaat. Nah, benar. Selanjutnya, jelaskan perbedaan dan persamaan teks 1 dan 2. Siapa yang menjawab? Saya. Baik, silakan. Persamaannya sama-sama mendeskripsikan tempat, lalu perbedaannya teks 1 membahas tempat wisata wahana dan teks 2 membahas wisata alam terbuka. Nah, benar. Baik, karena untuk menyingkat waktu, silakan tugas dikumpulkan. Ini ibu nilai untuk penilaian hari ini. Sambil ibu menilai hasil kalian, apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai 2 teks deskripsi ini? Tidak. Baik, kalau tidak, baik, ibu sudah selesai menilai hasil tugas kalian hari ini. Ini ada yang mendapatkan 65, ada juga yang mendapatkan 80. Nah, untuk yang tidak sesuai dengan KKM, ada remedi untuk tugas di rumah ya. Sekalian tugas untuk minggu depan. Tolong diperhatikan tugasnya, ibu akan tulis di papan tulis. Baik, tugas untuk minggu depan membuat teks deskripsi sesuai dengan keadaan lingkungan kalian untuk mengamatinya. Yang kedua, temanya bebas ya, membuat teks deskripsinya. Yang kedua, mengidentifikasi informasi yang dideskripsikan. Jadi yang kedua ini mengidentifikasi informasi yang kalian deskripsikan terkait lingkungan di sekitar kalian. Nah, untuk yang remedial, membuat teks deskripsinya 2 ya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan untuk tugas minggu depan, ibu ingin merefleksi sekaligus mengevaluasi pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu tutup? Tidak. Kalau tidak ada, silahkan sebutkan. Untuk pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan, mudah dipahami, atau terlalu cepat dalam menjelaskan, atau bagaimana? Silahkan berikan kritik dan saran kepada ibu agar kedepannya ibu mengajar lebih baik. Menyenangkan, Bu. Mudah dipahami. Baik, ada masukan untuk ibu? Tidak. Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.